Sampun, matur nuwun, demikian rangkaian acara sekali. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai relawan kebakaran khusus kawasan Sumbu Filosofi Neranggarono Kota Yogyakarta. Gusti, ini kenapa melibatkan abdi dalam? Kenapa melibatkan abdi dalam? Karena kita di kawasan Keraton juga sudah membentuk relawan dari abdi dalam sendiri internal yang memang kita sangat butuh sekali relawan kebakaran ini, karena kan kita mayoritas kayu ya. Nah ini yang memang sekarang sangat dibutuhkan untuk itu. Nah ini kemudian apa yang ada di dalam keraton sebagian bergabung bersama-sama dengan kota, karena menjadi bagian dari wilayah yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO dari Malioboro, dari Tugu ya, dari Tugu, Malioboro dan Keraton. Nah ini yang juga menjadi satu kesatuan, kita saling menjaga. Untuk sebelumnya apakah abdi dalam itu pernah mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran? Kalau sebelum pengukuhan pasti sudah beberapa bulan lah, tidak hanya kebakaran tapi juga kebencanaan yang lainnya. Mereka sudah melakukan pelatihan, kemudian kurang lebih bulan lalu kemudian dilatih untuk menjadi satuan relawan yang mana kita lebih kepada cepat tanggap daruratnya lah. Ada mungkin jumlahnya perlu ditambah lagi untuk abdi dalam nanti? Ya, kalau untuk jumlah kan sesuai dengan kebutuhan ya, karena kemarin itu di masing-masing wilayah sementara ada dua orang. Itu aja sudah banyak banget kemarin. Himbauannya Gusti, pesannya untuk yang abdi dalam terkait terang dahan ini. Karena abdi dalam itu mayoritas senior ya. Jadi tentunya kita terus membutuhkan tanggap darurat dari mereka. Jadi cepat tanggapnya itu yang memang kita perlu mereka dilatih terus gitu. Nah karena kan abdi dalam itu kan nggak berani sama atasannya ya gitu. Nah itu yang perlu juga dihimbau untuk apabila ada kejadian kebencanaan, itu yang kita butuhkan adalah kecepatan tanggapnya mereka, bukan menunggu atasannya dan sebagainya gitu. Oke. Terus kita harus semakin yakin bahwa kehadiran kita menjadi satu kehadiran yang memberikan Mayoritas bapak-bapak semua ya. Dari bapak-bapak semua atas berkenannya menjadi relawan. Nah, untuk relawan ini tentunya kita memang sangat butuhkan, utamanya di kawasan-kawasan Sumbu Filosofi dan juga nanti tentunya perkembangan di area-area kawasan budaya ataupun di kawasan heritage yang lain. Dan tentunya kita membutuhkan cepat dan tanggapnya, apalagi ini kita bicara kebakaran, spesifikasinya. Kemudian tentunya juga kami nyuwun ikuti pelatihan-pelatihan yang lain, karena kebencanaan tidak hanya kebakaran, tapi juga ada gempa dan lain-lain. Apalagi yang ancaman megatrans dan lain-lain ini ya agak medeni gitu ya. Jadi nyuwun tanggap dan cepatnya dari bapak-bapak semua. Dan kula nggih matur nuwun nggih kepada abdi dalam yang rela bersama-sama dengan semua di wilayah kota untuk bersama-sama kita menjaga kawasan-kawasan heritage yang memang kita harus jaga dan lestarikan.
Dan pesen mereka kagem kocak di dalam karena mayoritas mereka yang anak muda Pak Tauhid. Jadi mohon selalu diingatkan. Dan mereka kocak di dalam kok ditanya jangan monggo derek katanya. Nanti pas ada kebakaran rebutan selang monggo mengageng gitu. Sesuai keadaan gitu. Jadi kita butuh benar-benar tanggapnya, cepat tanggapnya yang ada. Ya toh, aja. Jangan masih pengageng nggak, salah kontak. Nah kita koni, monggo derek. Jadi ayo kita coba untuk cepat tanggapnya gitu. Nanti lewat tanggung jawabnya kayak kontrol, kemudian masinan juga gitu, untuk ngeling-ngeling dan latihan kecil supaya terus menang. Mungkin dari saya itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Ageng Sedoyo ingkang sampun rela menjadi relawan gitu. Mungkin Sedoyo dengan sehat, lancar, dengan Sedoyo di sepuh sesaat. Matur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk mengakhiri rangkaian acara pengukuhan pada siang hari ini, Mas Bekel Murakso Heri Purwanto. Selanjutnya pengukuhan relawan kebakaran khusus kawasan Suku Filosofi Neranggahono, Kota Yogyakarta oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM. Kami persilakan. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Peralatan yang ada di keraton. Peralatannya apa Pak? Seperti apa yang ada di setiap kawasan ada. Yang merah itu Pak? Iya, ada 112-an, ya, 100 lebih apart yang diletakkan di masing-masing kawasan. Kemudian ada 12 hidran di kawasan keraton yang setiap hari bisa dipergunakan. Hidran itu persediaan air yang di bawah tanah yang ada di keraton Jakarta. Ada 12 titik dari pagelaran sampai pembangunan kecil. Teknis pemasangan selang-selang juga Sudah siap, sudah ada semua. Jadi nanti karena namanya persiapan itu ada. Jadi hidran dan selang-selangnya komplit ada. Kalau penggunaan selain itu Pak, kampak atau apa? Ada Ya Pak. kampak, selain itu tidak datang. Oh, tidak, yang ada ya semacam peralatan kebakaran, kebencanaan, kemudian tentunya air tersedia ya. Kalau terjadi kebakaran itu pihak keraton terus langsung menelpon damkar kota atau seperti apa teknis? Kita ada semacam kerjasama ya antara keraton, BPBD, pemadam kebakaran dan Basarnas. Bahkan sekarang Basarnas diberi fasilitas di alun-alun utara sebelah barat itu ada pos khusus untuk Basarnas untuk mendukung sumber filosofi tadi. Kemudian pemadam kebakaran juga ada di sebelah utara alun-alun, utara, di sebelah timur Pamuraan itu juga ditempatkan Pak, yang khusus Nerang Dahana ini berapa minggu atau bulan Pak pelatihan? Ya, kalau Nerang Dahana itu kan sejak dulu ada di keraton itu. Nerang Dahana itu ada sejak dulu. Ini sekarang saya diaktifkan bekerjasama dengan pemadam kebakaran, dengan BPBD. Jadi kalau untuk keterampilan menggunakan apar itu sebenarnya sudah dilatih. Sudah dilatih.
sudah dilatih sejak tahun 2023 itu sudah dilatih bagaimana menghidupkan apar, bagaimana memelihara alatnya sendiri apar, bagaimana bagaimana cara peletakan alat termasuk apar dan sebagainya. Terang Daono, yang pertama tentunya kita konsolidasi personil, dan personil ini memang terdiri dari di dalam Keraton Jakarta dan juga para relawan yang ada di Malioboro dan sekitarnya, khususnya mereka yang bertugas sebagai Jogo Maton, Jogo Malioboro, Tugu dan Keraton. Personil ini kita pilih karena mereka-mereka ini yang selalu berada di kawasan, sehingga harapannya bisa lebih cepat tanggap ketika ada kejadian. Dan untuk persiapannya kemudian kita lakukan peningkatan kapasitas agar mempunyai pemahaman, pengetahuan dan juga keterampilan dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran seperti ini. Jumlahnya ada 60, terdiri dari abdi dalam 30, kemudian dari Jogo Maton itu 30. Pak, kalau potensi kebakaran di Sumbu Filosof ini seperti apa sih? Potensinya untuk saat ini kalau kita bandingkan dengan kawasan lain memang lebih besar, karena tingkat aktivitas dan juga kepadatan di kawasan ini cukup tinggi. Terlebih kalau kemudian kita melihat kondisi bangunan dan kemudian juga nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada di kawasan ini kan cukup tinggi, sehingga ada pengakuan dari UNESCO. Karena itu ini yang menjadi alasan mengapa kemudian Terang Daono ini kita pilih. Kalau sumber kebakarannya seperti apa Pak? Kalau di Sumber kebakaran ini memang yang paling potensial selama ini data itu dari listrik, kemudian dari human error. Ini yang cukup banyak terjadi di Kota Jogja. Kemudian yang ketiga itu karena penggunaan yang tidak bijak berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang lain, seperti misalnya kompor dan sebagainya. Tapi itu karena human error itu yang kemudian jumlah kasus